Nah, ini salah satu metode penafsiran Al-Quran yang sangat baik. Yang pertama, menafsirkan Al-Quran yang paling terbaik adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Namanya tafsir Quran bil Quran. Beberapa ulama mereka mengarang kitab-kitab khusus yang membahas tentang jenis tafsiran tersebut. Seperti muridnya Al-Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Asqalani. Murid beliau bernama Al-Imam Al-Biqai, punya kitab namanya Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati Waswar. Kitab tersebut beliau menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ada juga kitab karya Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti berjudul Adwaul Bayan fi Idahil Quran bil Quran. Kitab tersebut juga menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jenis kedua tafsiran adalah menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenal dengan tafsir Quran bir-riwayah. Dan ini kitabnya banyak ulama yang mengarang kitab dengan jenis tafsiran tersebut. Yang sangat populer diantaranya adalah kitab tafsirnya Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Judulnya Tafsir Al-Quranil Azim. Kemudian ada ulama bernama Al-Imam Bagawi. Al-Imam Bagawi juga dalam kitab Ma'alimut Tanzil menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah. Dan yang paling terkemuka yang menafsirkan Al-Quran dengan hadis juga yaitu Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah, dalam tafsirnya Jami'ul Bayan. Kemudian Al-Imam As-Suyuti punya kitab tafsir Durrul Mansur. Juga metodenya sama, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah. Nah, ini namanya jenis tafsiran Al-Quran menggunakan riwayat-riwayat hadis. Ada yang ketiga yaitu menafsirkan Al-Quran dengan ilmu-ilmu alat, ilmu nahu, ilmu bahasa, ilmu bayan, ilmu arud. Dan juga ada pendekatan secara tasawuf, dipadukan secara bahasa dan secara pendekatan tasawuf. Tafsir karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, judulnya Mafatihul Ghaib, yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Ada juga tafsiran Al-Quran, dia pendekatannya kepada hukum, condongnya kepada Al-Ahkamu Syar'iyah, yaitu tafsirnya Imam Qurtubi. Makanya dulunya Jami'ul Ahkam, yang lahir tahun 600 Hijriah, meninggal tahun 670 Hijriah. Berkembang perjalanan waktu, maka penafsiran Al-Quran ini berkembang juga. Muncul juga tafsir ilmi, jadi menafsirkan Al-Quran menggunakan iptek, seperti tafsir Jawahir Al-Imam Tantawi. Itu juga pendekatan secara ilmiah. Kemudian juga tafsiran secara sosiologis, yaitu Abu Thahir Asyur punya kitab tafsir pendekatan secara sosiologis. Jadi penafsiran Al-Quran ini pendekatannya banyak. Adapun Ruhul Ma'ani dan Ruhul Bayani, pendekatannya itu bersifat pendekatan tasawuf, pendekatan suluk. Walaupun ada beberapa tafsiran yang beliau gunakan metode dengan menggunakan hadis, menggunakan juga secara bahasa. Jadi ada juga beberapa kitab tafsir yang mengumpulkan beberapa metode di dalam satu kitab tafsir.